Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ini ya kesempatan hari ini kesempatan untuk melakukan ini ya kunjungan online ke Coklat Monggo. Jadi memang dalam rangkaian kegiatan praktikum IBM ya, ilmu bahan makanan, di mana kita melakukan kunjungan ke industri. Nah, ini salah satunya adalah produknya ya di tadi topik bahan penyegar, yaitu adalah coklat. Nah, terima kasih kepada dari Monggo. Mungkin ini dengan Bapak siapa nggih untuk guide-nya? Perkenalkan dulu, nama saya Athanasius Januari, bisa dipanggil Yanu. Saya adalah staf dan guide dari Museum Coklat Monggo yang ada di Mangunjiwa ini. Ya, mungkin bisa disampaikan nanti terima kasih kemarin ke Pak Andrew yang sudah antara Unisa dengan Coklat Monggo. Mungkin langsung saja ya Pak Inge kegiatannya. Okay. Dari mungkin ini juga untuk saya sampaikan untuk pertanyaan mungkin nanti adik-adik bisa mencatat dulu ya, nanti setelah akhir sesi bisa ditanyakan. Itu nggih. Oke. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik. Oke, mau sekarang ya. Ya, oke. Selamat datang di Museum Coklat Monggo. Selamat datang di Komplek Mangunjiwa. Ya, jadi Coklat Monggo yang di Mangunjiwa ini kita ada satu komplek, ada bermacam-macam tempat. Kita sekarang ini ada di depan Museum Coklat Monggo. Kalau yang di sebelah belakang sana, ini adalah showroom kami atau toko yang ada di depan situ. Kemudian di sampingnya ada kafe juga. Nah, kita sama-sama akan belajar tentang percoklatan berada di dalam Museum Coklat ya. Nanti dari museum kita akan ke belakang menuju ke pabriknya juga. Oke, yuk mari kita bisa masuk ke dalam. Oke. Baik, ya sekarang kita sudah ada di dalam Museum Coklat Monggo. Kita sekarang sudah masuk di ruang yang pertama. Ini adalah ruang pengenalan dulu. Ruang pengenalan ini kita bisa lihat ada di sebelah atas saya ada macam foto-foto ya, ada banyak foto-foto di sini. Nah, salah satu foto di sini adalah merupakan fotonya dari pendiri dari Coklat Monggo ya. Ada di atas saya sebelah sini. Nah, di atas saya ini ada fotonya Bapak Thierry de Tournay, atau kita gampangnya nyebutnya Pak Thierry aja ya. Pak Thierry de Tournay. Beliau adalah pendiri dan owner dari Coklat Monggo. Nah, Pak Thierry ini adalah seorang dari kebangsaan Belgia ya. Jadi Pak Thierry ini orang dari Eropa, di mana beliau sudah sampai ke Indonesia, terutama di Jogja tahun 2001. Waktu itu Pak Thierry adalah seorang turis ya. Jadi Pak Thierry sudah main ke Jogja sebagai turis atau sebagai backpacker waktu itu. Nah, karena orang Belgia itu suka makan coklat, kemudian Pak Thierry tentu akan beli coklat yang ada di Indonesia. Dan beliau merasakan bahwa coklat di Indonesia itu rasanya jauh berbeda dari coklat yang ada di negaranya di Belgia. Nah, menurut Pak Thierry, coklat di Indonesia itu rasanya terlalu manis dan terlalu lengket. Gitu. Nah, kemudian Pak Thierry pengen bikin coklat yang bisa mengobati rasa kerinduannya itu dengan coklat di Belgia. Makanya Pak Thierry membuat coklat sendiri, yang kemudian coklatnya dibagikan ke teman-temannya Pak Thierry ini. Yang foto-foto yang lain teman-temannya Pak Thierry. Nah, setelah teman-teman yang ngicipin coklat buatannya Pak Thierry, ternyata coklat buatannya Pak Thierry itu rasanya berbeda. Nggak seperti coklat-coklat yang lainnya. Waktu itu Pak Thierry membuat coklat yang namanya coklat truffle. Jadi coklat tapi dalamnya ada isian krimnya gitu. Nah, kata mereka coklatnya Pak Thierry itu rasanya unik ya, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit juga. Nah, makanya teman-temannya Pak Thierry menyarankan untuk menjual coklat yang tersebut.
Akhirnya tahun 2005 Pak Thierry menjual coklatnya, tapi waktu itu jualannya bukan di toko-toko, tapi jualannya di pinggir jalan. Jadi Pak Thierry pakai Vespa warnanya pink, dan itu beliau jualan di depan Gereja Kota Baru sama di Sunmore UGM. Nah, dari situ seiring berjalannya waktu, Pak Thierry kemudian tahun 2010 mendirikan toko pertama dan pabrik pertama yang berada di Kota Gede. Itu. Nah, kemudian membuat toko lagi di Tirto Dipuran, kemudian yang tahun 2017 kemudian mendirikan yang ada di Bangun Jiwa ini, lengkap dengan kafe, museum, sama pabrik di belakang. Itu. Nah, ini sekilas tentang coklat Monggo. Kemudian di sini kita bisa lihat ada macam-macam dari sini aja. Nah, di sini kita punya beberapa sampel produk yang sudah diproduksi coklat Monggo. Kita punya beberapa macam varian, beberapa macam ukuran. Ada yang 80 gram, ada yang 100 gram, 40 gram, dan varian yang lainnya. Kemudian ada juga ini buku yang berisi tentang perjalanan karirnya coklat Monggo dan Pak Thierry. Dan oh ya, di sini di coklat Monggo kita memakai logo yang gambarnya adalah salah satu anggota Punokawan ini. Nah, jadi untuk coklat Monggo logonya memakai gambar wayang Petruk. Nah, kenapa kok yang dipilih wayang Petruk? Kenapa enggak Arjuna? Kenapa enggak Gatot Kaca yang keren-keren gitu ya? Kenapa harus Petruk? Nah, kalau dilihat dari bentuk fisiknya Petruk ini, dia itu kan badannya lebih tinggi daripada teman-temannya atau saudara-saudaranya. Kemudian hidungnya panjang atau mancung. Nah, ciri fisik seperti itu kan juga dimiliki oleh orang-orang dari Eropa, orang-orang bule, badannya tinggi, hidungnya mancung. Nah, ini mau menggambarkan bahwa coklat Monggo ini mempunyai budaya Eropa atau kualitas Eropa, tetapi kita padukan menjadi cita rasa lokal. Seperti itu ya. Baik, kita akan masuk ke dalam. Kita akan lihat bahan baku untuk membuat coklat sebelah sini. Nah, banyak orang yang masih salah kaprah ya. Kalau ditanya untuk bikin coklat bahannya pakai apa? Oh, pakai biji coklat Mas. Nah, itu sayangnya kurang tepat ya. Jadi kalau untuk membuat coklat itu menggunakan biji kakao ya. Kalau disebut coklat itu berarti kalau dia sudah jadi bentuk makanan atau bentuk olahan seperti itu. Nah, di sini kita punya data di mana negara kita Indonesia ini merupakan penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Tapi ini sayangnya data tahun 2014. Update yang terbaru, Indonesia sekarang sudah di angka keempat. Ya, jadi yang pertama itu adalah Pantai Gading, yang kedua itu adalah Ghana. Nah, yang ketiga sekarang ini adalah Nigeria. Yang keempat baru Indonesia. Kenapa begitu? Karena banyak petani kakao yang mereka belum paham cara pengolahan biji kakao. Jadi kalau dijual itu buahnya masih harga terlalu murah. Jadi mereka milih untuk ganti komoditas saja. Seperti itu. Nah, kalau di sini kita punya peta Indonesia. Ini ada persebaran kakao yang ada di Indonesia. Nah, paling banyak kakao itu ada banyak tumbuh di Sulawesi, terutama di Sulawesi Tengah. Di sini, kemudian disusul jumlah berikutnya ada di Sumatera, kemudian di sini ada di Jawa yang ketiga. Nah, uniknya teman-teman, masing-masing daerah ini, Sulawesi, Sumatera, Jawa, kalau biji kakaonya sudah dikeringkan, nanti rasanya juga akan berbeda. Biji kakao di Sulawesi ini dia cenderung lebih asam. Kalau biji kakao di Sumatera, dia cenderung kayak kacang-kacang gosong gitu rasanya, agak creamy. Nah, tapi kalau di Jawa, biji kakao itu rasanya pahit. Nah, terus yang mana Mas yang dipakai untuk bikin coklat? Nah, semuanya nanti akan dipakai untuk bikin coklat, dimix dijadikan satu.
nanti jadilah signaturenya rasa coklat monggo. Tapi sekarang di coklat monggo kita juga sudah membuat yang namanya coklat single origin. Jadi ini satu batang coklat yang biji kakaonya diambil dari satu daerah perkebunan. Kita punya 4 sekarang untuk single origin. Yang pertama kita punya coklat Madiun dari daerah nama daerahnya Kare Madiun. Kemudian kita juga punya coklat dari Patok Gunung Kidul. Kemudian kita punya Aceh Biren dan Aceh Pidi Jaya. Nah, kita punya 4 single origin. Nanti semuanya ini rasanya akan berbeda-beda karena rasa bijinya juga berbeda. Gitu ya. Nah, ini sekilas tentang biji kakao ya. Kita pindah sebelah sini, kita bisa lihat sejarah dari percoklatan. Nah, sini dulu, Pak. Sini. Ya, sebelah kanan saya ini. Nah, oke. Nah, mungkin dari antara teman-teman pernah nonton film Apokalipto. Ya, jadi itu film yang settingnya adalah kerajaan suku Maya, suku Aztec ya. Jadi suku-suku asli dari Amerika Selatan. Nah, di sini kita bisa lihat mereka adalah suku-suku pertama yang memproduksi coklat. Ada suku Olmec, suku Maya, dan suku Aztec. Ya, suku Olmec ini kalau sekarang jadi negara Brasil, suku Maya dan suku Aztec sekarang jadi Meksiko. Nah, pada waktu itu mulai dari suku Olmec dulu ya. Nah, suku Olmec ini mendapatkan buah kakao itu liar di hutan. Jadi mereka belum punya sistem cocok tanam. Mereka metik buahnya langsung dari hutan, kemudian diambil bijinya, diolah sedemikian rupa, ditumbuk, kemudian, nah ini di sini kita menemukan ada artefak berupa gelas. Di dalam gelas ini terdapat para arkeolog ya waktu itu meneliti terdapat ada bekas-bekas kayak serpian kakao begitu dan ada biji cabenya dan ada rempah-rempah juga. Nah, di sini ternyata merupakan asal dari resep minuman coklat yang mereka buat. Jadi mereka menggunakan biji kakao yang dikasih air, kemudian mereka tidak pakai pemanis atau tidak pakai gula, tapi mereka malah pakai rempah-rempah dan biji cabai. Seperti itu. Jadi coklat pertama kali dibuat itu rasanya ya pahit-pahit, pedes seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh suku Maya, ini sudah lebih modern tahun 100 sampai tahun 900 Masehi. Suku Maya ini dia punya perkebunan kakao, punya pohon kakao di setiap rumah tangga. Nah, ini ada bangunan Bonampak seperti ini. Di sini kita bisa lihat juga bahwa buah kakao dan minuman coklat dijadikan komoditas nomor 1 di sana. Bahkan mereka punya dewa coklat, mereka punya ritual coklat, ya. Jadi sangat spesial sekali di sana. Mereka menyebutkan bahwa coklat itu adalah minuman dewa. Disinilah juga pertama kali dikasih karena ini ya, karena digunakan untuk dalam ya kalau kita kayak sesajen gitu ya. Nah, maka dibuatlah nama Latin Theobroma cocoa yang berarti makanan dewa. Seperti itu. Nah, kemudian muncul suku Aztec. Suku Aztec ini kalau di negara kita nih sifatnya kayak kerajaan Majapahit. Jadi dia itu menguasai seluruh daerah yang ada di Amerika Selatan, termasuk menguasai suku Maya. Suku Maya dijajah oleh suku Aztec, kemudian mereka diharuskan untuk membayar pajak. Pajaknya bukan berupa uang, bukan berupa emas, tetapi menggunakan biji-biji kakao. Nah, akhirnya pada zaman suku Aztec ini, biji kakao menjadi hal yang baik high class ya. Jadi punya nilai yang sangat mahal sekali. Jadi yang bisa mengkonsumsi minuman coklat yang rasanya pedas tadi itu hanya kalangan raja-raja atau kalangan orang-orang tertentu, orang kaya saja. Nah, kemudian biji kakao tadi selain diolah untuk menjadi minuman juga dipakai untuk jual beli di sini. Contoh, 1 ekor kelinci ini bisa dibayar menggunakan 30 keping biji kakao. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita punya gambar, ini adalah
raja terakhir dari suku Aztec yaitu Raja Montezuma. Dikatakan bahwa Raja Montezuma ini bisa minum sampai 50 gelas coklat dalam satu hari. Itu maniak dia. Nah, di sini kita juga ada satu diorama yang kita ambil dari kuil Bonampak. Jadi sebenarnya ini adalah lukisan dinding. Lukisannya itu sebenarnya agak panjang, jadi cara mereka mengolah kakao sampai menyajikannya ditampilkan. Dan kita ambil cara mereka menyajikannya untuk raja. Nah, ini tadi era dari suku Aztec. Kemudian datang penjelajah-penjelajah dari dataran Eropa. Di sini kita mengambil satu tokoh, yaitu Hernando Cortés tahun 1528. Cortés yang berasal dari negara Spanyol. Dia datang ke Aztec, menguasai Aztec, menguasai Amerika Selatan. Kemudian ya kalau dari sejarah sih ada penjarahan, ada ya macam-macam seperti itu. Nah, kita ambil satu cerita bahwa dia membawa buah kakao, biji-biji kakao dan resep minuman coklat tadi. Itu. Nah, oleh Cortés dibawa ke Spanyol dan di Spanyol kemudian disajikan kepada Raja Philip ketiga atau Raja Felipe ketiga. Nah, oleh Raja Felipe minuman coklat tadi yang rasanya pedas diganti cabenya menggunakan gula, jadi rasanya manis. Tuh. Nah, ini dia. Ini adalah Putri Maria atau anak dari Raja Felipe tadi. Putri Maria ini menikah dengan Raja Louis ke-14 dari Prancis. Nah, dari hasil pernikahan itu dan di pesta pernikahannya, ini semua orang bisa menikmati coklat. Ya kan, dari Spanyol dibawa ke Perancis, dari Perancis kemudian dibawa ke Inggris, dan dari Inggris menyebar kemana-mana. Nah, di sini kita bisa lihat ada macam-macam iklan coklat ya. Tahun 1800-an sampai sekarang masih bisa kita temukan. Contoh nih, kita punya ini mungkin pernah ketemu dengan coklat Van Houten. Ini dari Belanda. Lalu ada juga coklat Toblerone. Nah, di Inggris juga ada Lindt dari Swiss dan lain-lain. Nah, yang unik lagi ini ada coklat Verkade. Ini maaf gambarnya kena jamur nih, belum sempat kita bersihkan. Nah, di Verkade ini coklat Belanda tapi dia gambarnya pakai orang Jawa, orang pakai jarik. Nah, ini menampakkan bahwa dulu orang Belanda sebelah sini, orang Belanda sudah membuat perkebunan di Indonesia, teman-teman. Tahun 1700-an itu pertama kalinya Belanda membuat perkebunan di Indonesia, di mana bibit kakaonya itu diambil dari Filipina. Jadi bibit kakao dari Filipina ditanamnya dulu pertama kali di Sulawesi, dari Sulawesi dibawa ke Jawa. Jadi kemudian menyebar seperti itu. Nah, sayangnya orang Indonesia itu cuma taunya menanam, kemudian berbuah, dipetik, langsung dijual ke Belanda. Nah, akhirnya ya mereka nggak tahu cara itu mengolah coklat itu seperti apa. Gitu. Nah, kemudian pas coklatnya sudah jadi itu dibawa ke Indonesia, mereka nggak bisa beli karena harganya mahal. Seperti itu. Nah, di sini kita juga punya macam-macam bungkus-bungkus coklat, teman-teman. Yang ini semua bungkus coklat dari Eropa. Kalau ini bungkus coklat yang vintage yang zaman dulu banget. Nah, ini ada satu hal yang berbeda, teman-teman, untuk kita bisa lihat coklat yang dari Eropa. Di kemasannya, pasti mereka akan mencantumkan persenan di situ. Coklat-coklat di Eropa, pasti di bungkusnya akan ada tulisan, contoh kayak ini ada dari Belgia, ada 77%,
ada lagi mana ini 37% itu. Nah, jadi di Eropa itu kadar coklat itu pasti akan dicantumkan. Jadi sini ada angka persenan ini merupakan seberapa persen kadar coklat yang ada dalam coklat ini. Seperti itu. Karena kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ada yang butuh coklat yang rendah, misalnya kayak anak-anak ya. Anak-anak itu biasanya suka ya milk coklat kurang lebih 40%. Tapi kalau orang yang diabetes, biasanya makan coklat yang di atas 60%. Itu. Jadi semakin tinggi kadar coklatnya, semakin rendah gulanya. Gitu ya. Nah, di sini kita juga punya daftar inventor-inventor coklat, kayak ada Van Houten, ini ya pembuat mesin press untuk mengambil cocoa butter. Apa itu cocoa butter? Nanti kita lihat di sana nanti ya. Lalu ada Kohler, ini yang membuat coklat rasa kacang, ada kacangnya gitu. Lalu ada Frey and Son, ini yang membuat coklat batangan pertama di dunia. Kemudian ada Nestle, Daniel Peter dari Nestle, ini membuat coklat susu pertama di dunia. Lalu ada Lindt, ini membuat koncing, mesin koncing, ini untuk dipakai untuk membuat tekstur coklatnya jadi lebih lembut lagi. Lalu ini ada Pralin dari Belgia, jadi coklat dengan isian krim. Nah, nanti tentang Pralin ada di sebelah sana ya. Oke, yuk sebelah sini kita mau lihat tentang plantasi kakao. Mungkin dari beberapa teman udah ada yang pernah lihat atau mungkin di daerah asalnya punya atau pernah lihat ada perkebunan kakao ya seperti ini. Nah, kakao ini kalau dia masih berbentuk buah fresh itu nggak ada coklat-coklatnya sama sekali ya. Dari segi aroma, segi rasa sampai warna pun juga nggak coklat seperti itu. Rasanya mungkin kalau teman-teman yang belum pernah mencicipi, rasanya buah kakao ini kayak antara kayak manggis atau kayak sirsat gitu ya, agak manis-manis asam. Kemudian aromanya juga aroma buah segar seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada 3 macam varian kakao yang banyak dibudidayakan. Yang pertama ini adalah Forastero, yang kedua adalah Criollo, yang ketiga adalah Trinitario. Jadi ketiga jenis kakao ini yang banyak dibudidayakan di sini dan masing-masing punya keunggulan sendiri. Kalau Forastero ini dia tahan penyakit, Criollo ini dia aroma dan rasanya lebih kuat. Kalau Trinitario ini adalah persilangannya. Jadi tahan penyakit iya, punya rasa yang kuat juga iya. Seperti itu. Nah, nanti si buah kakao ini dia akan tumbuhnya di batang seperti ini. Keluarnya tidak di cabang-cabang di atas, tapi keluarnya akan di batang. Nanti kita akan lihat aslinya ada di luar. Ya. Nah, nanti setelah buah kakao ini dipanen, dibuka kayak di gambar itu tadi, dibuka buahnya, lalu kita akan ambil bagian dalam. Jadi ada biji yang diselimuti oleh daging buah. Nanti akan kita ambil lalu difermentasi di sini. Ini ada kotak fermentasi. Jadi nanti biji kakao yang masih ada daging buahnya itu akan disimpan dalam kotak selama 1 minggu, 7 hari lah kurang lebih ya. Kemudian ditutup pakai daun pisang boleh, atau mau ditutup pakai karung goni juga boleh. Asalkan menggunakan bahan yang lebar dan natural untuk mengurangi resiko pencemaran rasa ya atau kontaminasi. Itu. Kalau sudah 7 hari nanti akan dibuka, hasilnya seperti ini. Putih-putihnya atau daging buahnya akan menghilang sendiri karena membusuk ya. Gitu. Nah, dari proses ini kemudian bagian dalam dari biji kakao ini nanti akan mengalami perubahan juga. Yang tadinya masih seger, kemudian akan jadi seperti ini. Nah, jadi kalau ya setelah dia setelah nanti dia di fermentasi, kemudian dicuci, lalu dikeringkan. Nah,
ini kalau masih seperti ini kita tidak bisa mengetahui kualitasnya. Makanya untuk biji kakao ini nanti kita harus pecah dulu. Kita ambil beberapa sampel. Ini saya mau pecahkan satu. Oh, berat. Nah ini, mungkin Mas mau, ya tangannya dibuka aja. Nah, jadi biji kakao ini dia punya kulit ari atau cangkang. Nah, yang dicari itu adalah bagian dalamnya ini, teman-teman. Nah, oke. Nah, silakan dicium aromanya, Mas. Ya, kayak coklat ya. Nah, mau taruh itu nggak apa-apa, atau mau dibawa nggak apa-apa. nah, jadi, ya, jadi yang dicari untuk membuat coklat itu adalah bagian dalam dari bijinya ini yang disebut dengan nama nibs, NIBS, nibs. Nah, nibs ini setelah kita lihat kualitasnya tadi ya, aromanya jadi harum aroma coklat gitu. Dan rasanya juga rasa coklat dan warnanya juga warna coklat seperti ini. Nah, dari sini nanti akan dikemas dalam karung seperti itu. Lalu nanti kita akan bawa ke pabrik, ke Bean to Bar. Oke, yuk kita ke sini, kita mau lihat pabriknya dulu. Ini mau ke pabrik dulu atau mau ngabisin kira-kira? Mau ke pabrik dulu atau mau muter dulu? Muter dulu aja. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti setelah ini, setelah muter museum kita baru bisa ke pabrik ya. Oke, di sini kita mau lihat cara pengolahan biji kakao. Nah, ini yang tadi yang saya ceritain, yang ini dari petani. Ini adalah petani kakao yang bermitra dengan Coklat Monggo yang bernama Pak Sukadi dari Samigaluh Kulon Progo. Jadi waktu itu Pak Sukadi kita ajarkan untuk bisa mengolah biji kakao dengan baik. Kemudian hasil dari biji kakaonya kita beli. Gitu. Nah, setelah kita beli, nah kita masuk ke ruang Bean to Bar atau tempat pengolahannya. Di sini kita pertama kali akan mensortir. Jadi biji kakao itu nanti akan disortir satu-satu. Disortir apanya? Selain kualitasnya, kita juga mensortir ukurannya. Jadi akan ada 3 ukuran, besar, sedang, dan kecil. Harus dipisah ukurannya supaya nanti kita bisa masuk ke tahap roasting atau pemanggangan. Kalau biji kakao tadi masih tercampur ukurannya yang besar sama kecil, nanti pada saat dipanggang takutnya matangnya nggak rata. Ada yang gosong duluan, ada yang belum matang. Gitu. Nah, nanti kalau sudah dipanggang, oh ya, nanti jangan tanya berapa suhunya, berapa lamanya ya, karena ini ada rumusnya sendiri. Yang tahu cuma teman-teman produksi itu ya, rahasia perusahaan itu. Oke, nah nanti setelah dipanggang lalu dikupas kayak tadi kita ngupas biji itu ya, tapi kita ngupasnya pakai mesin seperti ini, mesin cracking and winnowing. Jadi nanti mesinnya dia akan memecah cangkang atau kulit arinya dengan nipsnya tadi, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dapat nipsnya nanti akan kita giling menggunakan mesin grinder, mesin pre-grinding, maaf. Mesin pre-grinding ini nanti akan menghaluskan nips tadi, kakao nipsnya. Nah, uniknya teman-teman, tadi kalau kita lihat biji kakao atau nips kakao tadi itu kan kering ya, keras gitu. Nah, tapi pada saat dia digiling, hasilnya kayak gini, cair. Nah, jadi pasta. Nah, si kakao nips yang tadi kayaknya kering itu ternyata dia mengandung 54% cocoa butter. Itu. Jadi dia punya kandungan minyak alami, dia punya kandungan minyak yang cukup banyak ya, 54%. Nah, pada saat dia digiling keluar seperti ini, pasta ini ya, kita sebut dengan nama cocoa masa. Cocoa masa ini sama dengan coklat murni 100%. Udah bisa dicolek-colek juga, bisa dimakan juga. Tapi ya rasanya ya itu dia pahit. Nah,
ini yang agak ribet nih. Contoh, pada hari ini kita menggiling cocoa nibs, kita dapat 2 kg. 2 kg ini, 1 kg yang pertama ini akan kita simpan, kita keep, nanti akan kita olah lagi. 1 kg yang lain kita ambil minyaknya, kita akan peres menggunakan mesinnya Van Houten tadi. Diperes, diambil cocoa butternya saja. Nah, cocoa butter itu nanti akan kita campurkan ke cocoa masa yang tadi kita simpan. Jadi akan ada tambahan minyak lagi. Ini aja udah berminyak ya, ditambah minyak lagi. Nah, itu gunanya supaya nanti tekstur coklatnya ini benar-benar bisa halus dan bisa lumer. Seperti itu. Nah, nyampurnya di mana sih? Nah, ini. Mencampurnya di mesin stone grinder atau mesin penghalus gitu ya. Jadi dia kayak mixer gitu, dia ada rodanya terbuat dari batu granit. Nanti dia akan muter ya kurang lebih 3 hari nonstop gitu. Dia akan muter terus sampai semua bahannya tercampur. Kalau udah nanti kita keluarkan, masukkan ke dalam mesin koncing. Nah, di mesin koncing ini mesinnya agak panas, kurang lebih 50 derajat Celcius. Di dalamnya ada semacam gotri-gotri gitu ya untuk mengaduk. Dan kita akan tambahkan protein kedelai atau yang disebut dengan nama soya lecithin. Nah, soya lecithin ini berguna untuk membuat teksturnya selain lebih bagus, juga membuat semua bahan menjadi lebih rekat, lebih solid lagi. Nah, kalau udah di koncing ini, kita keluarkan, masukkan dalam box. Kemudian kita ada namanya aging atau fermentasi lagi selama 1 bulan. Jadi 1 bulan disimpan dulu, nanti rasanya akan bisa semakin kuat lagi. Baru deh setelah itu nanti akan kita bawa ke pabrik kota gede untuk di melting. Sudah dilumerkan ya. Lalu akan dicetak. Nah, hati-hati sebelum pencetakan kita harus memastikan dulu suhu dari coklatnya. Untuk pencetakan, coklat yang sudah melting itu harus diturunkan suhunya kurang lebih antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Itu suhu yang pas untuk pencetakan. Kalau masih panas kemudian dicetak, nanti hasil cetakannya bisa jelek. Warnanya nggak bisa glossy gitu ya. Jadi warnanya agak ngedof-ngedof gitu. Dan akan cepat meleleh ya, dan hasil nanti lebih lembek. Itu. Nah, ini kita punya macam-macam cetakannya. Ini cetakan yang dipakai untuk ukuran 100 gram. Kalau yang ini cetakan untuk 40 gram. Itu. Lalu ada juga cetakan-cetakan lain yang dulu pernah dipakai Pak Thierry. Dulu ya, waktu masih iseng-iseng bikin-bikin sendiri buat dimakan-makan sendiri. Ini. Nah, setelah coklatnya itu dimasukkan dalam cetakan atau dikasih isian-isian juga, kita akan masukkan ke dalam chiller atau ke dalam kulkas. Itu. Jangan dimasukkan ke freezer ya, tapi masukkan aja di chiller yang kulkas yang bawah. Kurang lebih antara 5 sampai 10 menit dia sudah mengeras. Gitu. Baru deh kita bungkus. Packaging pertama harus pakai aluminium foil supaya nanti terhindar dari kontaminasi dari luar. Kemudian suhunya tetap terjaga juga, dan ini kita kemudian bungkus menggunakan kertas. Gitu. Nah, dan semua tahap-tahap tadi itu pasti akan melewati QC atau quality control. Jadi kita pengen supaya hasil coklatnya ini tetap berkualitas dan bagus. Itu. Nah, kemudian di sini mungkin banyak teman-teman penasaran, coklat kok bisa warnanya putih, kok coklat ada yang rasanya seperti ini, rasanya seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat komposisi dari coklat-coklat yang dibuat di Coklat Monggo. Ada 3 macam coklat di sini, yaitu coklat putih, coklat susu, dan coklat hitam. Masing-masing di sini sudah ada angka berapa persennya.
ya. Kita lihat dulu di coklat putih di sini. Coklat putih mengandung 33% coklat. Tapi kok warnanya putih ya? Nah, jadi untuk coklat putih yang diambil itu hanya cocoa butternya saja. Jadi minyaknya saja yang diambil. Kemudian ada gula pasir. Kemudian ada susu bubuk. Makanya dia warnanya putih dan rasanya manis banget. Itu karena isinya cocoa butter, gula dan susu bubuk. Lalu di sini kita punya milk chocolate. Kadarnya 41%. Ini ada susu, gula pasir, cocoa masa, dan tambahan cocoa butter yang lebih banyak. Itu karena harus bisa melarutkan susu dan nanti hasilnya juga lebih lembek karena dia banyak cocoa butternya. Nah, di sini kita juga punya dark chocolate atau coklat hitam yang kita tampilkan di sini yang kadar 77%. Jadi ini ada gula pasir, cocoa butter, dan cocoa masa. Oh ya, jumlah persenan ini kita hitung campuran cocoa butter dan cocoa masa ya. Jadi 77 itu segini, bukan segini. Jadi cocoa butter, cocoa masa ini jadi 77%. Ini juga sama, coklat susu juga sama, ini 41% segini. Nah, untuk dark chocolate di coklat monggo kita memproduksi 5 persenan atau 5 kadar ya. Jadi coklat hitam yang pertama itu kadarnya 58%, jadi kurang lebih segini. Lalu ada 69% segini, 77%, 86%, dan terakhir kita punya 100% coklat tanpa gula. Seperti itu. Jadi hanya cocoa butter dan cocoa masa saja. Nah, 3 macam coklat ini kita sebut dengan nama coklat overture. Overture itu artinya dia coklat ini benar-benar menggunakan olahan dari kakao dan menggunakan cocoa butter benar-benar. Makanya mohon maaf harganya lebih berharga. Ya, harganya lebih berharga gitu. Nah, berbeda dengan yang namanya coklat compound. Coklat compound ini coklatnya campuran. Dia memakai gula pasir, cocoa powder, bubuk cocoa, dan minyaknya menggunakan minyak sawit, minyak nabati. Nah, cocoa powder ini dapat dari mana, Mas? Cocoa powder dapatnya pada saat tadi kita memeras cocoa butter. Cocoa masa ya, tadi cocoa masanya kita peras, kemudian ini ada terpisah cocoa butternya dan tersisa ampasnya. Ampasnya itu ya berupa powder tadi. Gitu. Makanya kalau di sini komponnya harganya lebih murah karena udah ampas. Gitu. Tapi nggak masalah buat kesehatan. Yang bikin masalah untuk kesehatan adalah minyaknya. Gitu. Dan gulanya banyak banget. Makanya sering banget orang yang makan coklat kompon ini keluhannya tuh bisa sakit tenggorokan, maksudnya kayak nyengat gitu ya rasa coklatnya. Kemudian coklatnya nanti akan nempel di gigi, nempel di langit-langit juga di lidah seperti itu. Nah, berbeda dengan overture tadi yang dia lebih cepat larut gitu. Jadi dia nggak pakai nempel-nempel juga dan lebih sehat karena si cocoa butter ini dia itu adalah lemaknya yang bukan lemak jenuh, jadi lebih sehat. Itu baik untuk jantung juga karena dia punya vitamin E gitu dan antioksidan. Makanya di medis ya di farmasi kan juga dipakai itu cocoa butter untuk kalau nggak salah untuk ini ya obat apa sih? Ya itulah pokoknya itu saya agak lupa juga pernah dipakai untuk obat sama dipakai untuk kosmetik seperti itu ya. Oke, yuk silakan sebelah sini. Nah, di sini kita punya pralin. Pralin ini adalah coklat khas olahan Belgia di mana isinya adalah krim gitu.
Pertama kali Jan Neuhaus itu membuat pralin itu untuk ngakalin obat, teman-teman. Jadi ini kan kulitnya pakai coklat ya, tapi dulu dalamnya ini adalah obat. Jadi supaya obat ini rasanya tidak terlalu pahit, itu makanya dilapisi pakai coklat. Nah, pada perkembangannya kemudian diisi macam-macam krim, kayak ada krim kacang almond namanya marzipan, ada krim kacang mete namanya praline, ada juga ganache. Ganache ini isinya krim coklat dicampur kacang dan buah kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang di sebelah sini kita punya manfaat-manfaat coklat yang baik buat tubuh. Contoh bisa meningkatkan ini ya, mood ya. Jadi biasanya kalau yang stres atau yang lagi bad mood kasih makan coklat gitu. Dan aromanya juga lebih bikin rileks itu. Juga untuk yang punya penyakit jantung itu juga bagus ya. Untuk coklat yang kadarnya tinggi-tinggi kayak 70 ke atas itu bagus untuk kesehatan jantung. Gitu. Nah, di ruang terakhir kita punya ruang sejarah dari coklat Monggo. Ya, di sini kita punya macam-macam packaging. Ini ada packaging yang zaman dulu ini tahun 2010-an ini ukurannya 100 gram. Ya, seperti ini. Ini pun juga masih ada, masih dijual 100 gram. Kemudian ini kemasan tahun 2015. Ini 80 gram, 40 gram. Nah, ini yang kemasan terbaru 40 tahun 2020 80 gram ini. Nah, di sini kita mulai ada pengembangan rasa ya, teman-teman. Ada yang pakai rasa ini. Volcanic salt, ginger, red chili, rosella gitu. Nah, jadi di coklat Monggo itu kita punya tiga varian rasa ya. Jadi coklat menggunakan isian kacang, buah-buahan, dan rempah-rempah seperti itu. Contoh yang kayak buah ada orange peel, ada mangga. Untuk rempah-rempah kita punya rempah rendang, ada ini, ada juga kayu manis dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian di sini kita punya komik tentang perjalanan karirnya Pak Thierry. Ya, mulai saya tuh salutnya tuh Pak Thierry itu pertama kali beliau itu resign dari pekerjaannya, dari kantornya itu demi jalan-jalan. Seperti itu. Sampai dia kemudian sampai di Jogja, ini Vespanya kayak gini, Vespanya ini Vespanya Pak Thierry asli, pinky. Warnanya pink kayak gini, dipakai untuk jualan. Kemudian sampai akhirnya beliau mendirikan Coklat Monggo yang pertama, yaitu yang di Kota Gede. Gitu. Baik, kemudian kita bisa pindah sebelah sini, ada company value. Ini adalah nilai-nilai yang kita terapkan di Coklat Monggo. Ada care, kita peduli lingkungan, peduli terhadap petani-petani kakao. Kemudian unik karena kita mengkombinasikan coklat tradisi Belgia dengan rasa di Indonesia, di Jawa. Educate, kita mendidik masyarakat. Jadi kita punya pabrik seperti museum seperti ini untuk mengedukasi masyarakat tentang percoklatan. Kemudian genuine, asli. Jadi kita resepnya ini asli dari Belgia. Kemudian share, kita berbagi tentang rasa coklat. Nah, di sini yang terakhir kita punya, kenapa kok namanya Coklat Monggo? Nah, padahal yang punya bule itu. Jadi Pak Thierry ini memang ingin memadukan budaya Western dengan budaya Jawa. Dan beliau cari nama yang gampang diingat, nama yang sudah dalam pikiran masyarakat menggunakan nama Monggo. Mempersilahkan semua orang untuk bisa merasakan rasa coklat yang bagus, yang enak. Seperti itu. Yang terakhir di sini kita punya liputan, ada liputan TV dari TV swasta,
Ada juga liputan dari media cetak. Oke, nah ini sudah habis untuk tur museumnya. Sekarang kita akan ke belakang untuk melihat pabrik ya. Meskipun hari ini pabriknya sedang off, sedang tidak produksi, tapi untuk mesin-mesinnya kita masih bisa lihat. Gitu. Nah, di luar ini juga ada pabrik yang masih OTW dibangun. Jadi pabrik yang kita kan ada 2 pabrik, yang di sini yang di Mangunjiwo sama yang ada di Kota Gede. Yang di Kota Gede ini besok akan dipindah ke sini juga. Itu. Kenapa? Oh gitu. Oh. Nah ini buah kakao yang asli ya. Itu jenisnya kalau nggak salah Criollo ini. Karena Criollo itu dia agak panjang, lonjong gitu. Yuk kita masuk ke dalam. Nah kalau yang di sini kita menyebutnya bean to bar, dari biji menjadi coklat batangan. Jadi untuk pabrik yang di sini yang sudah aktif itu hanya memproduksi sampai menjadi coklat basicnya aja, jadi setengah jadi. Sampai terbentuk coklat ini berapa persen dan coklatnya rasanya seperti apa. Nanti kalau untuk pencetakan sama pembungkusan nanti ada di Kota Gede. Yuk sebelah sini. Nyangkut. Oke. Oke, di sini kita punya mesin yang pertama, ini mesin roasting ya, untuk memanggang biji kakaonya tadi, seperti itu. Lalu ini adalah biji-biji kakao yang sudah dikarung-karung, ini kayaknya udah disortir semua, jadi mungkin besok akan tinggal dipanggang aja. Setelah biji kakaonya dipanggang, nanti akan nyebrang ke yang di ujung sana untuk lepas kulitnya, mesin cracking. Nah, setelah di cracking, nanti akan ke sini. Itu ada mesin grinder ya, yang ada corongnya itu. Itu gunanya untuk menghaluskan nips tadi. Kemudian, nah kita nggak boleh masuk sini aja, masuk ke terasnya aja. Nah ini kita bisa lihat ada mesin stone grinder, yang ini ada biru-birunya itu. Ini ada di sebelah sana, agak jauh. Lalu yang terakhir ada mesin press yang dipakai untuk mengambil cocoa butter tadi, itu di bawah. Nah, cocoa masa itu wujudnya kayak ini teman-teman. Nih, yang di kotak sebelah ini cocoa masa. Itu. Lalu yang di sebelah sana itu kayaknya coklat yang udah jadi itu. Yang di rak di sana itu kayaknya udah jadi. Itu. Oke, nah ini sudah selesai tur museum dan pabrik. Besok kalau udah jadi semua sampai ke bawah sana nanti. Itu. Ya. Oke, kita bisa kembali ke atas. Ada tanya jawab juga ya nanti, Mbak ya? Oke. Ya. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan ya, kalau di sini kan kita punya kafe juga. Kita punya minuman coklat. Nah, mungkin orang mengira
itu pakai coklat bubuk terus diseduh air itu. Nah, enggak. Jadi untuk minuman coklat di Coklat Monggo, kita memang benar-benar pakai coklat blok. Ya, coklat blok yang sudah dilumerkan, lalu pengencernya kita pakai susu putih yang air. Gitu. Karena kan coklat itu kan dasarnya dia minyak, jadi biar bisa nyampur. Oke, mau mungkin bisa di kafe aja ya. Oke, silakan mau lenggah di mana? Mana? Melingkar sini ya. Oke. Saya di sini. Oke, oke. Oke. Halo, jadi untuk teman-teman semua, ini kunjungannya sudah selesai ya. Jadi kita tadi udah keliling ke museum, sama sudah melihat pabriknya juga. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih dari teman-teman? Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan pertanyaannya bisa disampaikan di chat, atau kalau mau ngomong langsung juga boleh. Kalau malu ngomong bisa lewat chat. Silahkan kalau masih ada yang bingung, ditanyakan aja langsung. Nanti akan dijawab oleh tadi pemandunya ya.
Dek, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak ya? Menyimak enggak tadi? Ini ada satu pertanyaan dari Naswa ya, dari kelas A. Izin bertanya Pak tentang bagaimana sistem penjaminan mutu di pabrik coklat Monggo. Oke. Ya. Mau langsung dijawab aja? Suara saya terdengar buatan Oke. Ya. Masuk. Ya. Oke. Jadi untuk ini ya tentang penjaminan mutu di pabrik ya. Jadi di tempat kami di pabrik itu ada yang namanya tim QC. Tim QC Maaf ini, Pak, suaranya tidak okay. terdengar. Oh, suaranya nggak masuk. Halo? Sudah? Masuk Pak. Oke. Jadi di bagian produksi itu pasti ada yang namanya tim QC tempat kami. Jadi tim ini yang nanti akan mengecek semua, ada standar mutunya ya untuk setiap proses yang dijalankan. Nah, dari tim QC ini nanti akan nggak cuma ada di ini juga sih, nggak cuma ada di pabrik aja, tapi juga nanti akan sampai di kafe ini. Jadi nanti semua step by step untuk produksi, baik untuk produksi coklat, baik untuk produksi makanan dan menu yang ada di kafe, itu semua sudah, setiap langkahnya sudah standarkan oleh tim QC seperti itu. Nah, kemudian juga ada untuk sertifikasi halalnya juga termasuk, kemudian ya semuanya untuk saat kebersihannya, kesehatannya, lalu semua step by step sudah di handle oleh tim QC seperti itu. Ada lagi mungkin? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi enggak, Dek? Dari kelas B mungkin? Ini ada dari kelas B, dari Dewi Rahmasari. Mengapa minuman di coklat Monggo tidak menggunakan bubuk minuman coklat? Terima kasih. Oh ya, oke. Nah, kenapa kok di coklat Monggo untuk minumannya tidak memakai powder atau bubuk ya? Pertama, coklat kalau yang memakai powder itu kualitasnya sudah tidak sebagus yang Couverture. Jadi kualitasnya sudah agak rendah karena sudah diambil cocoa butternya gitu. Jadi kan itu kan ibaratnya kayak ampasnya gitu ya. Nah, jadi di coklat Monggo kita masih tetap mempertahankan coklat yang benar-benar Couverture, benar-benar menggunakan cocoa butter. Nah, karena dia itu minyak, makanya dia tidak bisa dicampur menggunakan air. Makanya di sini kita tetap menggunakan coklat blok yang nanti dilelehkan, kemudian diencerkannya menggunakan susu, bukan menggunakan air. Nah, nanti akan menggunakan mixer juga, jadi semua hasilnya lebih bagus dan lebih kerasa coklatnya kalau seperti itu dibandingkan menggunakan air, gitu. Dan kualitasnya juga masih tetap bagus. Gitu. Ada lagi? Oke. Oh gitu, oke.
Ini sulit karena selera orang macam-macam. Varian yang paling baik diminati kita di sini yang dark chocolate yang kadar 58%. Itu yang termasuk paling banyak peminatnya. Karena dark chocolate 58% ini rasanya masih agak manis. Jadi nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit juga. Seperti itu. Nah, akibatnya di produk-produk kami itu kebanyakan memang pakainya dark chocolate yang 58% karena memang peminatnya lebih banyak dan lebih mudah diterima masyarakat, rasanya masih agak manis gitu. Kemudian untuk varian atau variasi isiannya biasanya suka yang pakai isian kacang kayak kacang mete, kacang kenari, kemudian marsipan atau kacang almond seperti itu. Biasanya kebanyakan sukanya yang seperti itu masyarakat itu. Tapi juga ada juga sih yang sekarang mulai meminati dark chocolate yang kadarnya agak tinggi di atas 69% itu sekarang peminatnya juga sudah semakin banyak. Seperti itu. Itu ada lagi kira-kira? Oh gitu. Oke. Jadi seberapa lama ini ya kadaluarsanya dan apa tadi jenis kokoanya. Oke. Jadi yang mempengaruhi kadaluarsanya itu bukan jenis kokoanya. Yang mempengaruhi kadaluarsanya itu adalah isiannya sebenarnya. Jadi kalau coklatnya itu hanya coklat, contoh ya, hanya dark chocolate, tidak memakai isian apa-apa, itu dia setahun lebih dikit aja masih bagus seperti itu. Tapi kalau contoh coklatnya itu dia memakai isian krim kacang mete. Nah, yang bikin cepat kadaluarsa itu adalah krim kacang metenya sebenarnya. Gitu. Jadi yang bikin cepat kadaluarsa itu adalah isiannya. Jadi biji kakaonya tidak mempengaruhi untuk kadaluarsanya. Rata-rata memang setahun kalau untuk coklat batangan begitu. Yeah. Oke. Wow. Oke, siap. Ya, saya ulangi lagi ya. Baik, jadi untuk proses produksi yang ada di pabrik, pertama nanti biji kan akan kita sorting dulu. Kita sortir ukurannya, besar, kecil, dan sedang. Nah, nanti kalau sudah dipisah-pisahkan ukurannya, nanti akan masuk ke mesin roasting. Ya, mesin roasting untuk memanggang biji-biji tersebut. Nah, kenapa harus dipisah-pisah ukurannya? Karena nanti takutnya kalau kecampur semua, nanti pada saat roasting atau pemanggangan, matangnya nggak rata. Ada yang gosong duluan, ada yang belum matang. Gitu. Nah, kalau udah di roasting, nanti akan kita pindah ke mesin cracking atau mesin pengupas. Mesin cracking ini nanti akan memisahkan kulit cangkang dari biji kokoa tadi, memisahkan kulitnya dengan nips tadi. Nah, kalau udah dapat nipsnya, nanti nipsnya akan dihaluskan di mesin pre-grinding atau mesin penghalus ya, mesin pre-grinding. Dari mesin pre-grinding tadi, kokoa nips akan berubah menjadi bentuk kokoa massa, yaitu bentuk yang kayak pasta itu dan dia bisa mengeras juga. Setelah tadi dihaluskan, kemudian sebagian kokoa massa akan dibawa ke mesin press. Mesin press untuk memeras kokoa butternya saja. Nah, kokoa butter ini nanti akan dicampur ke kokoa massa yang lain di dalam mesin stone grinder. Jadi stone grinder ini akan mencampur semua bahan, ada kokoa massa, kokoa butter, dan gula. Kalau mau bikin milk chocolate ya tambah susu juga, dicampur di stone grinder. Nanti setelah itu, setelah 3 hari, kita keluarkan, lalu akan masuk ke mesin koncing, yang agak panas mesinnya, ada gotrinya juga, kemudian ditambahkan
soya lecithin atau protein kedelai. Itu gunanya untuk mengikat semua bahan menjadi lebih solid lagi dan hasilnya akan lebih lembut lagi. Ada juga, oh ya tadi saya lupa mention satu, itu ditambah juga vanili untuk aromanya dia lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah itu yang ada di pintu bar. Setelah itu kan nanti tinggal ada pencetakan sampai pembungkusan gitu. Ya. Ya. Kendalanya macam-macam ya. Kendala mesin itu pasti. Tahu-tahu mesinnya bisa rusak karena satu hal. Kemudian ada kendala juga dari listrik. Jadi pada waktu ini sekarang kita sudah punya genset. Dulu waktu belum ada gensetnya, mati pemadaman listrik ya udah off seperti itu. Kemudian ada juga kendala di biji kakaonya. Jadi kan biji kakao yang masih kita simpan di gudang itu mungkin karena ada alasan tertentu tiba-tiba itu dia bisa berjamur. Itu ya, kendalanya seperti itu. Itu sih biasanya yang menjadi kesulitannya. Itu aja. Gitu. Ini ada lagi yang mau tanyakan? Oke, ya. Komplain dari pelanggan itu ada 2. Dari kesalahan Coklat Monggo sendiri, ada juga dari kesalahan customer sendiri seperti itu. Nah, jadi ini adalah bagaimana kita bisa dengan profesional meyakinkan customer bahwa itu semua nanti bisa diselesaikan dengan baik seperti itu. Misalnya dari segi kita ya, misalnya ternyata ada mutu yang kurang baik seperti itu. Nah, nanti dari manajemen akan kita jelaskan dan kita akan perbaiki lebih lanjut lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata ada kasus seperti ini, ada orang komplain dia memesan pralin yang tadi coklat isinya pakai krim tuh ya. Pralin itu dia kan mudah meleleh. Nah, si bapak ini dia komplain bahwa kok coklatnya cepat meleleh seperti ini. Nah, so kita lebih harus bisa untuk mengedukasi bapaknya lebih jauh lagi bahwa yang namanya pralin itu tidak tahan panas seperti itu. Ya, jadi ya bagaimana kita bisa menjelaskan ke customer tentang yang baiknya seperti apa gitu. Jadi Oh iya. Ada. Ya, kalau sertifikat ada tadi ada dipasang di sana juga, di museum juga ada sertifikatnya. Gitu. Oke. Main ke Museum Coklat Monggo, selain ada museum juga nanti kita mungkin kalau ada yang mau belajar untuk nyetak coklatnya bisa, ataupun mau mencoba dari buah kakao sampai menjadi olahan coklat juga bisa nanti di sini. Ada diskusinya juga itu. Oke, itu ya. Saya serahkan ke Nyalain. Ya, halo. Udah masuk ya? Oke, jadi itu tadi ya kunjungan kita hari ini ke Coklat Monggo. Tadi pada nyimak kan ya?
Jadi yang belum menyimak mungkin nanti bisa lihat rekamannya ya. Terus untuk kunjungan kali ini ada tugasnya. Jadi kita nggak cuma keliling aja, tapi ada tugasnya juga. Udah enak-enak keliling seharian, terus di akhir dikasih tugas ya. Jadi tugasnya nanti silahkan dibuat laporan. Laporannya sesuai dengan format yang ada di modul. Oke, nanti pengumpulannya akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi silahkan nanti kalau misalnya ada yang masih tadi kurang menyimak atau masih ada info yang dicari, nanti mungkin bisa buka websitenya ya. Ada website ya, Pak? Oh, ada ya. Nah, bisa buka Instagramnya Coklat Monggo untuk mencari informasinya atau bisa putar ulang lagi video hari ini. Oke, gitu ya. Untuk presensi yang kelas A di SIM PTT sudah dipresensikan. Kemudian yang kelas B sesuai dengan jadwal di SIM PTT ya, presensinya jam 18. Nanti silakan mengingatkan instruktur masing-masing untuk presensi di SIM PTT. Kemudian ini pertanyaannya sudah kita tutup ya berarti ya. Oke, udah nggak ada lagi yang ditanyakan. Oke, jadi sekian kunjungan online kita hari ini. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nah, silahkan setelah ini melanjutkan aktivitas dan jadwal selanjutnya. Sekian dari saya dan teman-teman yang ada di sini tadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini timnya. Ini timnya yang muter-muter ke sini nih. Ini Dadah. Ibu, terima kasih Bapak. Adik, boleh saya ambil sebentar ya? Fotonya tadi lupa. Sebentar ya. Mungkin yang di Coklat Monggo bisa ini ikut di layar dan tim ya. Ada Dila dan Mas Adi. Oke, mungkin bisa dinyalakan ininya ya, kameranya. Oke, slide 1 ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Atau slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sudah bisa live ya. Untuk pihak Monggo, terima kasih ya Pak. Ya, dan kru tugas ya, ada Mbak Dila sama Mas Adi.